Jangan begitu Anda memilih sesuatu atau berjuang untuk sesuatu, jangan sampai ada dalam hatimu, apakah Allah bisa atau tidak? Apakah mungkin terjadi hal ini atau tidak? Apakah boleh atau belum? Wah, aku ingat pada saat itu, aku cuma nangis aja sama Allah. Setiap kali aku sholat, kadang nggak sampai di titik tuh yang aku udah nggak bisa ngomong sama Allah, tuh udah nggak bisa ngomong. Jadi aku sholat tuh 4 kali aku sujud, 4 kalinya tuh minta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Allah maha baik dan selalu Allah siap membantu hambanya. Allah siap berikan yang terbaik bagi hambanya. Allah selalu dekat memudahkan segala urusan hambanya. Yang penting hamba ini selalu bertawakkal ala Allah. Itu intinya. Fatawakkal ala Allah artinya hatimu bersama Allah. Jangan ragu-ragu, Allah Maha Kuasa. Jangan begitu Anda memilih sesuatu atau berjuang untuk sesuatu, jangan sampai ada dalam hatimu, apakah Allah bisa atau tidak? Apakah mungkin terjadi hal ini atau tidak? Apakah boleh atau belum? Ini bukan urusan, karena Allah Maha Kuasa. Allah tidak bagi aturan, tidak ada sistemnya, cuman kun fayakun. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Jadi cuma kun fayakun, udah beres segala urusan kita. Yang penting dalam hati kita ada Allah dan hanya Allah. Tidak ada urusan yang lain. Masalah kita ternyata banyak antara kita kata doktor, oh ini penyakit luar biasa. Kata doktor, bu, gak bisa bantu lagi. Penyakit ini belum ada obatnya. Bu, sebentar lagi meninggal dunia. Gak ada pilihan. 3 bulan sampai 6 bulan, sudah habis. Mohon maaf itu kata doktor. Tapi kata Allah apa? Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau kita sakit, Allah yang menyembuhkan kita. Dengan kun fayakun aja. Nabi Ayub alaihi salam lama sakit. Sakitnya parah lagi. Terus dia curhat. Tawakkal ala Allah. Ya Allah, aku lagi sakit. Wa Ayyub idh nada rabbah أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. Dia basrah kepada Allah, bertawakal ala Allah. Ya Allah, aku lagi sakit, tapi saya yakin Engkau ya Allah Maha Rahman Rahim. Dengan kekuatanmu ya Allah bisa menyembuhkan saya. Langsung Allah Subhanahu wa taala ijabah doa Nabi Ayub
di cara yang luar biasa. Udrub birijlika, hadha mughtasalun baridun wa syarab. Dengan air aja, air biasa aja. Tapi bisa sembuh segala penyakitnya, kembali lagi sihat wal afiat. Allah Maha Kuasa. Yang penting kita berhusnuzan kepada Allah dan sungguh-sungguh bertawakal ala Allah. Dan ingat, inna Allaha yuhibbul mutawakkilin. Allah cintai hambanya yang selalu bertawakal ala Allah. Yang artinya tidak ada dalam hati kita selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana Abi Amir? Ya, Masya Allah. Benar, Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Barusan kita menyimak dari Syekh, Masya Allah, pesan tentang tawakal. Fa'idha azamta fatawakkal Allah. Kata azam artinya kemauan yang kuat. Bahwa seorang hamba ketika menghadapi kesulitan atau menghadapi suatu persoalan yang berat, maka dia tidak boleh setengah-setengah. Allah menggunakan kata azam berbeda dengan kata arada yuridu. Kalau arada yuridu mungkin dia ingin, mau, tapi mungkin kurang kuat. Tapi ketika azam, maka dia sudah maksimal. Kemauan yang kuat, apapun yang harus dia lakukan, maka dia tidak akan pernah menyerah di tengah jalan. Sekalipun dia harus berkorban apapun, sampai pun harus meregang nyawa, maka dia siap untuk menjalankan apa yang dia ikhtiarkan. Itu namanya azam. Jadi azam itu adalah usaha yang maksimal. Kata Allah, ketika sudah azam yang kau miliki dan seluruh usaha, seluruh proses kamu laksanakan, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatawakkal ala Allah. Tawakal berbeda dengan tawakul. Tawakul artinya mewakilkan, nggak ada usaha. Tapi tawakal artinya dia berusaha maksimal. Nah, dalam kondisi apapun, saudara-saudara, saat kita dalam keadaan sulit misalnya, tiba-tiba salah satu keluarga kita dalam kondisi sakit parah. Nah, di sini Allah menguji sang hamba. Benarkah dia siap berazam, berjuang, mengorbankan apa yang dia punya, memberikan apa yang dia punya untuk kesembuhan sang anak yang sedang sakit itu. Nah, ketika sang hamba dia sabar dan dia berikhtiar dengan segala kemampuan, dia membayarkan apa yang dia punya. Dari sini kita tahu bahwa nikmat hidup lebih mahal daripada nikmat harta. Banyak orang yang rela mengorbankan hartanya demi keselamatan hidupnya. Dan ingat bahwa sesuatu kondisi yang Allah ujikan kepada hambanya itu sebenarnya adalah merupakan pencucian dosa. Maka ketika sang hamba berazam dan bertawakal, maka dia sedang dicuci dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan merasa menyesal ketika Anda memberikan apa yang terbaik untuk kesembuhan sang anak. Allah tahu kan, Allah lihat nih apa yang kesusahan aku, apa yang sekarang ini lagi aku jalani, ketakutan aku nih. Engkau melihat, engkau mengetahui kelemahanku. Pada saat itu nggak kebayang gimana caranya. Tapi ya kok kuasanya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Perhatikan urutan ayat ini. Jadi tentang tawakal, Allah sebutkan setelah ada usaha sebelumnya. Wa may yattaqillah. Siapa yang bertakwa kepada Allah. Jadi takwa di sini adalah ikhtiar. Jadi ketika seorang hamba melakukan ikhtiar yang halal, dia bertakwa. Ketika sang anak sakit misalnya, dia berikhtiar dengan harta sendiri yang halal, itu takwa. Ketika dia datang ke dokter dengan secara maksimal, bukan melalui dukun, klinik dan sebagainya, khurafat, bukan, tapi benar-benar ikhtiar ilmiah, itu namanya takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika dia berdoa dan memohon kepada Allah, maka itu takwa kepada Allah. Ketika dia bersungguh-sungguh maksimal mengorbankan apa yang dia punya yang paling mahal untuk kesembuhan anaknya, itu bertakwa kepada Allah. Apa kata Allah? Wa may yattaqillah,
maka Allah akan memberikan jalan keluar. Yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Perhatikan wahai saudaraku Allah yang telah berkorban untuk kesembuhan anaknya, yang telah berkorban untuk kesembuhan orang tuanya, yang telah berkorban untuk kesembuhan penyakitnya. Silahkan perhatikan kata Allah. Allah menjamin gantinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rizki ini bisa berarti pengganti dari apa yang dia korbankan, bisa berarti kesembuhan, juga bisa berarti kemudahan usaha setelah itu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Setelah itu sudah, setelah maksimal, bertawakallah kepada Allah. Wahai sahabatku yang telah berkorban untuk kesembuhan saudaranya, anaknya, keluarganya, jangan khawatir apa yang telah Anda berikan itu hilang sia-sia. Tidak, kata Allah, serahkan kepada Allah. Allah akan mengganti yang lebih baik untuk apa yang telah Anda korbankan. Seperti inilah seorang hamba yang seharusnya dia berkorban untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Bertawakal itu satu hal yang luar biasa. Dan selalu ada ikhtiar. Ya boleh kita berikhtiar, boleh berusaha, tapi basrah kepada Allah karena yakinilah Allah yang berikan rizki, bukan karena kita lakukan sebabnya. Jadi bukan setiap orang pintar, cerdas, punya modal artinya menjadi kaya. Tidak, belum tentu. Banyak orang pintar, cerdas, sudah belajari usahanya, akhirnya begitu masuk, besok-besoknya bangkrut, hilang semuanya. Atau orang karena dia, udah saya bertawakal ala Allah, tapi saya ikhtiar. Artinya apa? Anak saya sakit, anak cari rumah sakit paling bagus, paling mahal. Ya bisa bayar rumah sakit paling mahal, tapi belum tentu sembuh, karena kesembuhan itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kita sakit, Allah menyembuhkan kita. Bukan setiap orang yang minum obat artinya harus sembuh, tapi semuanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hakikat tawakkul. Apapun yang kita lakukan, sebab-sebabnya, jangan sampai satu titik aja kita percaya kepada sebab yang kita lakukan. Tidak, tetap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lau annakum, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr. Allahu akbar. Kalau kalian benar-benar bertawakal ala Allah yang sebenar-benarnya, akan Allah berikan rezeki kepada kalian bagaimana Allah berikan rezeki kepada burung-burung itu. Coba bayangkan, bagi Allah semuanya kecil, semuanya mudah dengan kun fayakun. Artinya apa? Di mana Anda berada, lagi apa aja, urusannya apa aja, selalu bertawakal ala Allah. Artinya basrah segala urusanmu kepada Allah. Ya Allah, apapun yang terjadi itu pasti yang lebih baik bagi saya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang sebab-sebab yang kita lakukan, ya harus kita lakukan sebab, tapi basrah dan tawakal ala Allah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang memudahkan segala urusan kita, bukan karena kita sudah lakukan maksimal atau sudah lakukan sebab artinya berhasil. Tidak sama sekali. Artinya bertawakal ala Allah, dalam hatimu ada Allah, dan yakinilah Allah Maha Kuasa, semuanya di tangan Allah. Kun fayakun, selesai beres segala urusan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Hamda syakirin, hamdan na'imin. Hamda yuafi na'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa azim sultanik. La ilaha illallah al-halimul karim. La ilaha illallah al-aliyul azim. La ilaha illallah rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma shfi mardana. Anta syafi la shifa illa shifa'uk. Shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah ya Rabbul alamin, di antara kami ada yang sakit, sembuhkanlah ya Allah. Di antara kerabat-kerabat kami yang sakit, sembuhkanlah ya Allah. Di antara sahabat-sahabat kami yang sakit, sembuhkanlah ya Allah. Di antara seluruh kerabat yang hadir pada hari ini, yang menyimak program ini, dimanapun mereka berada, di antara keluarga mereka ada yang sakit, sembuhkanlah ya Allah.
Ada yang kesulitan, mudahkanlah ya Allah. Ada yang belum mendapatkan rezekinya, mudahkanlah ya Allah. Ada yang merasa sedih, beri kebahagiaan ya Allah. Beri kemudahan dalam segala urusan ya Allah. Allahumma yassir, ya muyassir yassir, ya muyassir yassir, ya muyassir yassir. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.